Pastikan kalian sudah menonton video bagian 1 sebelum menonton video kedua ini. Temukan Edu Peduli di Play Store sekarang juga. Belajar cepat kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gratis. Buka Play Store dan ketik Edu Peduli. Install. Sekarang kita belajar membandingkan pecahan. Di sini ada dua cara yang akan dipakai membandingkan pecahan. Yang pertama dengan menggunakan lingkaran. Perhatikan di sini gambarnya, ya. Di sana ada 1/2 jika digambar dalam model lingkaran, ya lingkarannya dibagi 2 sama besar, kemudian diwarnai 1. Nah, itulah 1/2. Kemudian 1/4 juga sama, dibagi 4 sama besar, ditandai atau diwarnai 1 bagian. 1/3 juga sama, dibagi 3, kemudian diwarnai 1 bagian. Begitu juga dengan 3/4, ya dibagi 4 sama besar, kemudian ditandai 3. Sesuai dengan pecahannya, 3 bagian dari 4 bagian keseluruhan. Nah, sekarang kita bandingkan. Mana lebih besar 1/2 dibandingkan dengan 1/4. Kita amati dengan baik. Ya, pasti di sini ya terlihat jelas bahwa 1/2 itu lebih besar bagiannya dibandingkan dengan 1/4. Kemudian jika dibandingkan antara 1/2 dan 1/3, mana yang lebih besar ukurannya? Bagian yang diwarnai ya, warna kuning itu. Ya, benar sekali, 1/2-nya lebih besar. Nah, kalau dibandingkan dengan 3/4, 1/2-nya itu, mana yang lebih besar? Ya, sekarang lebih besar 3/4. Hanya sedikit sekali yang tersisa. Nah, itu cara membandingkan dengan lingkaran. Nanti kan kita bahas lebih lanjut lagi. Kita lihat cara yang kedua. Dengan persegi panjang. Ya, kita perhatikan di sini ada 3 persegi panjang ya, mewakili pecahan yang berbeda-beda. Yang pertama mewakili pecahan 1/2 atau setengah, yang kedua mewakili pecahan 1/3, dan yang terakhir mewakili pecahan 1/4. Yang penting perlu kalian pahami di sini bahwa ketiga persegi panjang itu dibuat dengan ukuran yang sama panjang. Hanya saja nantinya persegi panjang itu masing-masing dibagi sesuai dengan pecahannya. Ya, jadi sama panjang dia. Ketiganya dibuat dulu sama panjang ya. Kemudian nanti dibagi-bagi sesuai dengan nama pecahannya atau penyebutnya. Kita lanjut. Nah, jika 1/2 ini kita bandingkan dengan 1/3, mana yang lebih besar? Ya, pastikan 1/2 sama dengan yang di lingkaran tadi hasilnya. Nah, cuma di sini bisa dilihat mana yang lebih panjang, itu yang lebih besar. Nah, kalau dibandingkan dengan 1/4, ya pastinya 1/2 itu lebih besar lagi. Nah, karena di sini persegi panjangnya berjejer itu ya dari atas ke bawah, kita juga bisa membandingkan antara 1/3 dan 1/4 secara langsung. Ya, 1/3-nya lebih panjang, maka dia lebih besar dari 1/4. Ya, seperti itu. Kalian bayangkan dulu mana yang akan kalian pakai. Ya, mana yang lebih mudah kira-kira. Siap ya? Nah, sekarang kita bahas. Nah, yang pertama cara 1 dengan lingkaran. Nah, kalau kita pakai cara lingkaran ini, kita memerlukan keterampilan berikut. Yang pertama, keterampilan menggunakan jangka. Jangka tahu ya, yang dipakai untuk membuat lingkaran itu. Kita perlu jangka dan keterampilan menggunakannya. Kemudian kemampuan menggunakan busur derajat. Jadi itu lingkarannya dibagi supaya sama besar itu dengan busur derajat. Kemudian kemampuan membagi sudut. Itu sangat penting agar sama besar. Demikian keterampilan yang harus kalian kuasai jika ingin membandingkan pecahan dengan menggunakan model lingkaran, ya. Terutama itu membagi sudut itu sangat penting, ya. Kemampuan menggunakan busur derajat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita pakai cara 2, cara persegi panjang. Jadi keterampilan yang diutamakan di sini ada 2. Kalau tadi 3 kan, di sini cukup 2 saja. Yang pertama kemampuan menggunakan penggaris.
Ya, karena di sini kan kita mau menggambar persegi panjangnya sama panjang. Ya. Kemudian kemampuan menentukan KPK. Itu saja. Kalian mau menggunakan penggaris atau mau menggunakan jangka dan busur alatnya. Nah, silakan kalian tentukan sendiri ya. Mana menurut kalian akan lebih mudah diterapkan nantinya. Siap ya? Bisa dicatat dulu, baru dilanjutkan. Nah, sekarang kamu akan diajak menerapkan kedua cara tersebut untuk membandingkan dua pecahan. Jadi kalian harus ikuti langkah demi langkah. Kalian siapkan alatnya, jangka, busur, kemudian kalian siapkan penggaris ya. Kemudian kemampuan kalian menentukan KPK, kalian siapkan dulu diri kalian. Karena nanti kalian harus mengikuti, siapkan kertas, semua alat tulis kalian. Karena kalian akan mengikutinya langkah demi langkah. Kalau kalian merasa tertinggal dengan videonya, kalian pause dulu videonya, kalian selesaikan, baru lanjutkan. Ya, seperti itu caranya ya. Bisa dimengerti? Ingat, ikuti, benar-benar ikuti. Karena tanpa berlatih, tanpa kalian ikut, akan susah sekali mengerti. Ya, dengan ikut nanti kalian akan semakin terampil. Siap? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapannya. Soalnya seperti ini. Jika dibandingkan, manakah yang lebih besar antara pecahan 1/3 dan 3/8? Pertama, kita akan memakai cara lingkaran. Ya, memakai model lingkaran. Kita gambar dulu pecahan 1/3-nya. Ya, itu sudah jadi. Jadi sebesar itulah 1/3 itu. Kemudian kita gambar 3/8. Ya, selesai. Ada 8 bagian pada lingkarannya, dipotong jadi 8 bagian, kemudian 3 bagiannya kita warnai. Ya. Sekarang coba bandingkan antara pecahan 1/3 dan pecahan 3/8. Mana yang menurut kalian lebih besar? Dipikir baik-baik ya. Nah mungkin jawaban kalian seperti ini. Jawabannya sama besar. Ya kalau kita lihat sekilas kan ini sama besar ya. Tidak ada bedanya antara pecahan 1/3 dan 3/8. Nah disinilah kekurangan dari menggunakan model lingkaran berikutnya ya. Jadi kalau mirip-mirip begitu susah dibandingkan karena kita tidak bisa mengangkat lingkaran tersebut. Kita bandingkan langsung, kita taruh di atasnya tidak bisa. Kecuali kita potong lingkaran pertamanya, kita taruh di atas lingkaran kedua. Ya. Kalau ada bedanya sedikit itu susah dilihat ketika menggunakan model lingkaran. Bisa juga sih memakai busur derajat. Nah, kemudian kita lihat contoh penerapan dengan menggunakan model persegi panjang. Jadi mana yang lebih besar antara pecahan 1/3 dan 3/8? Kita perhatikan dulu penyebutnya. Ya, penyebut dari 1/3 dan 3/8. Jadi kan penyebutnya 3 dan 8. Seperti itu. Nah, kita cari KPK dari kedua penyebut pecahan tersebut. Jadi KPK dari 3 dan 8 ya. Silakan kalian orak-orekkan. Nah, hasilnya sudah ada sebenarnya di sini yaitu 24 KPK-nya. Kalian boleh hitung dan buktikan. KPK-nya 24. Nah, sekarang kita ambil penggaris. Kita gunakan penggaris untuk menggambar dua persegi panjang yang sama panjang yaitu 24 cm. Kita pakai KPK-nya supaya nanti mudah dibagi. Baik dibagi dengan 3, karena tadi kan dibagi-bagi ya, sesuai dengan penyebutnya. Agar mudah dibagi 3 dan dibagi juga dengan 8 dengan mudah. Kita pakai KPK keduanya ini, yaitu 24. Itulah idenya. Sekali lagi, jadi kalian harus bisa menentukan KPK. Karena itu kuncinya. Jadi kalian tahu seberapa panjang persegi panjang yang harus dibuat dengan penggaris. Baik. Kita ambil penggaris, kita gambar persegi panjangnya sepanjang 24 cm ya. Bisa dilihat di sana. Nah, sudah ditunjuk oleh jari itu 24 cm. Ya. Buat satu persegi panjang saja bisa, kemudian dibelah di tengahnya. Jadi 2 nanti cukup seperti itu ya. Kalian mungkin punya ide yang lain silahkan. Kita lanjut. Nah, setelah terbentuk 2 persegi panjang seperti ini. Nah sekarang kita akan membagi persegi panjang yang pertama yang di atas ya. Kita akan bagi sesuai dengan pecahannya yaitu 1/3. Penyebutnya kan 3, berarti nanti kita bagi dia menjadi 3 bagian yang sama besar.
Jadi pecahan 1/3 ini akan kita gambar dalam persegi panjang ini ya. Nah, pertama kita tentukan dulu 24 itu ketika dibagi 3 berapa hasilnya? Mau tidak pas? Ya pasti pas karena itu KPK-nya. Ya hasilnya 8 cm. Jadi setiap 8 cm kita kasih garis. Nah, atau setiap kelipatan 8. Jadi 8, 16, 24, 32 kalau ada. Ya, kalau ini kan cuma sampai 24 ya. 8, 16, 24 kita beri garis. Ya. Seperti itu. Selesai, sudah jadi sama besar itu pembagiannya. Tiga bagian yang sama besar. Ya, dibagi 3 sesuai dengan pecahannya. Bisa dimengerti ya? Kemudian kita beri warna salah satu bagiannya, karena kan satu bagian yang ditandai ya, satu bagian dari 3 bagian keseluruhan ya, kita beri warna merah. Berikutnya kita akan urus persegi panjang yang lagi satu yang di bawahnya. Kita taruh dulu penggarisnya supaya pas ya, sudah. Nah sekarang kita akan bagi persegi panjang ini menjadi 8 sesuai dengan pecahannya, yaitu 3/8. Nah, jadi 3/8 ini akan kita gambar ke dalam persegi panjang ini. Kita bagi 8 sama besar. Nah, untuk membaginya kita tentukan dulu hasil pembagiannya. 24 bagi 8 karena ini KPK-nya pasti pas hasilnya ya. 3 cm. Ya, jadi setiap 3 cm di penggaris ya. Perhatikan di angka 3 diberi garis. Kemudian di angka 6 diberi garis ya, setiap 3 cm atau kelipatan 3, 6, 9, 12 dan seterusnya kita beri garis. Siap? Nah, selesai, sudah jadi 8 bagian yang sama. Nah, sekarang berapa yang harus kita tandai? Ini kan pecahannya 3/8, 3 bagian dari 8 bagian keseluruhan. Jadi kita tandai 3. Kita beri warna dia 3 buah. Ya, kita beri warna biru. Berarti itu adalah mewakili pecahan 3/8. Sekarang bisa kita bandingkan mana yang lebih panjang. Kita fokus saja ke sini ya, ke gambarnya. Ya, jelas terlihat bahwa pecahan 3/8 lebih besar dibandingkan 1/3. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi kalian ikuti dengan baik ya, tahap demi tahap. Seperti Bapak tadi bilang, pause saja di bagian video yang kalian lama buat ya, kalian pause sampai selesai, ikuti per tahap ya. Jadi selamat Bapak ucapkan, kalian sudah berhasil membandingkan pecahan 1/3 dan 3/8 yang cukup sulit dibandingkan. Terlihat sama kalau dipakai lingkaran ya. Kalian hebat kalau berhasil ini ya. Nah, jadi seperti tadi di awal kan ditebak, kalian jawab itu sama besar ya, ketika dibandingkan dengan lingkaran. Kalian jawab sama besar. Ya, 1/3 dibandingkan 3/8, jawabannya sama besar. Nah, itu salah. Jadi yang benar 3/8 lebih besar, itu tanda lebih besar ya, daripada 1/3. Nah, itu yang benar. Saya mengerti sampai sini ya. Nah, jika kalian mau, kalian bisa coba membandingkan pecahan-pecahan yang lain. Misalnya 1/2 dibandingkan dengan 1/3, boleh ya. 2/3 dibandingkan 3/4, silahkan. Kalian coba-coba latih supaya semakin mahir menggunakan penggarisnya. Ketika kalian banyak latihan, yang membandingkan dengan persegi panjang ini akan cepat selesai. Ya, ingat KPK dipakai. Oh ya, sekarang ada info tambahan lagi. Jadi sebenarnya ada cara termudah membandingkan pecahan dibandingkan dengan lingkaran dan persegi panjang. Jadi caranya dengan menggunakan pecahan desimal. Tapi tidak bisa kalian pakai sekarang. Ketika nanti kalian sudah diajarkan pecahan desimal, entah di kelas ini atau di kelas berikutnya ya. Ketika kalian bisa menggunakan pecahan desimal, membandingkan itu akan sangat mudah. Contohnya di sini 0,45 dibandingkan dengan 0,33. Ya jelas terlihat bahwa 0,45 lebih besar dari 0,33. Nah, secara ya 0,45 45 dibandingkan dengan 33. Ya pasti lebih besar 45. Ya sama dengan bilangan bulatnya.
Nah, dengan jelas di sini terlihat bahwa 0,45 lebih besar dari 0,33 ya. Jadi menguasai pecahan desimal itu sangat penting. Itulah tujuan kalian ya. Dengan menguasai pecahan desimal, ya membandingkan dan lain sebagainya itu akan lebih mudah. Ya. Bagaimana? Tertarik tidak belajar pecahan desimal? Ya pasti tertarik ya. Nah, untuk itu kalian harus belajar dari dasarnya. Dari pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian persen. Nantinya kalian akan bisa dengan latihan yang baik dan rajin, kalian akan menguasai pecahan desimal ini dengan baik ya. Nah, berikutnya kita masuk ke topik yang keempat. Penjumlahan pecahan. Di sini sudah disediakan beberapa contoh. Yang pertama 2/3 ditambah 1/3 ya, penjumlahan pecahan biasa. Nah, untuk menjumlahkan pecahan biasa, pertama kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya kan 3 dan 3. Nah, ini sudah sama penyebutnya. Kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlah bagian atasnya saja. Yaitu 2 tambah 1, hasilnya 3. Yang bagian bawah penyebutnya itu sudah pas, 3. Nah, jadi hasilnya 3/3 ya. Di bawahnya 3-nya itu tetap sebagai penyebut atau nama pecahannya. Nah, untuk pematangannya kita lihat contoh kedua, 3/5 ditambah 1/5 ya. Jadi ini penyebutnya juga sudah sama, yaitu 5. Kita tinggal jumlah 3 tambah 1 sama dengan 4. 4/5, 5-nya tetap ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. 2/3 ditambah 1/2. Nah, sekarang penyebutnya berbeda. Yang pertama adalah 3 dan yang kedua pecahannya memiliki penyebut 2. Nah, kalau kondisinya seperti ini, penyebutnya berbeda, maka langkah pertama ya kita tulis dulu ya, per tambah per, itu aja, biasa saja tulis ya. Kemudian langkah pertamanya kita samakan dulu 3 dan 2 itu penyebutnya ya, menggunakan KPK. Jadi kita cari KPK dari 3 dan 2. Berapa? Ya, 6. Nah, 6 ini kita taruh di bawah. Nah, penyebutnya sama sekarang, 6 dan 6. Nah, yang belum ketahuan di atasnya atau pembilangnya. Nah, cara menentukannya seperti ini. Jadi kita lihat dulu 2/3. Nah, dia berubah menjadi per 6. Penyebutnya jadi 6. Tadinya kan 3. Dari 3 menjadi 6. Dikali berapa itu? Ya, benar sekali. 3 dikali 2. Menghasilkanlah dia 6. Nah, karena 3-nya ini dikali 2, penyebutnya dikali 2, ya, sekali lagi penyebutnya dikali 2, maka bagian atas atau pembilangnya harus dikali 2 supaya adil. Jadi antara penyebut dan pembilang itu harus adil. Kalau di bawah dikali 2, atas kali 2. Kalau atas kali 3, bawah harus kali 3. Ya, penyebut harus kali 3 juga. Nah, karena tadi dikali 2 penyebutnya, maka pembilangnya dikali 2. 2 kali 2. Hasilnya 4. Kita lihat sekarang 1/2. 2-nya menjadi 6. 2 dikali berapa menjadi 6? Ya, 2 supaya menjadi 6 dikali 3. Maka pembilangnya yaitu 1 juga harus dikali 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Jadi yang pertama pembilangnya adalah 4. Dan yang selanjutnya 3. Kita tulis. Ya, 4/6 ditambah 3/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal menambahkan atau menjumlahkan pembilangnya saja, bagian atasnya saja, yaitu 4 tambah 3. Hasilnya 7. Nah, di bawahnya ya tetap 6 sebagai penyebut atau nama pecahannya. Nah, kita ingat kembali bahwa jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahan tersebut bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Silahkan kalian pikir, berapa hasil pecahan campuran dari 7/6? Nah, jika 7 dibagi 6, ya kalau 6 baru pas dapat 1 ya. Karena ini 7 berarti lebih dari 1. Jadi dapat 1, sisa 1. Seperti kita bahas kemarin, sisa 1 ini kurang adil gitu. Supaya adil kita pakai pecahan saja. 1/6. Jadi hasilnya
Dapat 1, sisa 1. Nah, sisa satunya ditulis dalam bentuk pecahan. 1/6. Dia belum bebas dari 6. Ya. Nah, seperti itulah cara menjumlahkan pecahannya. Jadi 2/3 ditambah 1/2, hasilnya 1/6. Sekali lagi, tenang saja, nanti kita akan ulas kembali ya. Ini baru pengenalan ya. Kita akan ulas kembali dengan lebih lengkap. Nah, ini kalian catat dengan baik ya, untuk bekal kalian belajar di pembelajaran berikutnya. Nah, setelah selesai kalian mencatat, baru videonya dilanjutkan. Sekarang kita akan menuju ke topik yang terakhir. Evaluasi. Nah, sekarang kita lihat tugas kalian. Di sini diminta mengerjakan 3 tugas. Nah, tenang saja, tugas-tugas ini sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi lebih mudah ya mencari contohnya. Kita lihat nomor 1 dulu. Temukan 2 contoh penggunaan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak kasih contoh. Misalnya kalian pernah disuruh membeli gula pasir 0,5 kilogram. Setengah. Nah, itu kan sudah contoh peristiwa yang melibatkan pecahan. Itu kalian tulis peristiwanya. Saya pernah disuruh, atau begini, saya disuruh oleh ibu membeli 0,5 kilogram gula pasir. Kemudian kalian temukan contoh kedua, contoh lainnya. Ya, jangan juga gunakan contoh Bapak. Kalian cari contoh kalian sendiri, 2 buah. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Jadi bandingkanlah 2 pecahan pada nomor 1 menggunakan cara persegi panjang. Tentukan pecahan mana yang lebih besar. Nah, misalnya tadi kan 0,5 kilogram gula pasir. Peristiwa kedua misalnya 1/3 karung beras. Jadi yang dibandingkan 1/2 dan 1/3 menggunakan model persegi panjang. Kalian gambar dengan rapi ya, dengan baik, sehingga ketemu mana yang lebih besar. Sekarang kita lihat soal ketiga. Tentukan hasil penjumlahan 2 pecahan pada nomor 1. Contoh Bapak kan 1/2 dan 1/3. Nah, contoh kalian kan lain ya. Jangan pakai contoh Bapak ya. Sekali lagi, jangan pakai contoh Bapak. Kalian jumlahkan contoh-contoh kalian itu sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Supaya kalian lebih mudah membayangkan ya. Di sini Bapak beri 1 contoh. Di sini Bapak pernah membeli es krim yang bentuknya seperti ini ya. Ada 3 warna di dalamnya. Nah, 3 warnanya ini sama besar. Jadi 1/3 bagian dari es krim ini adalah rasa coklat. 1/3. Kemudian Bapak bandingkan dengan semangka di contoh sebelumnya. Ya, semangka yang dibagi 4. Kan 1/4. Nah, 1/3 akan Bapak bandingkan dengan 1/4 menggunakan model persegi panjang. Nah, nanti mana yang lebih besar? Nanti kalian coba tentukan ya dengan peristiwa yang kalian temukan di kehidupan kalian. Nah, kalau dari contoh Bapak tadi, seharusnya ya ketika dibuktikan dengan persegi panjang, 1/3 akan lebih besar. Ya, bisa dimengerti ya? Silakan kerjakan tugas ini dengan baik dengan contoh kalian sendiri. Untuk penjumlahan pecahannya, silakan kalian jumlahkan contoh-contoh pecahan yang kalian temukan sendiri. Nah, caranya sudah kalian pahami tadi ya di penjelasan sebelumnya. Ya, kerjakan dengan baik. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Nah, kalian bisa ulang lagi videonya jika belum paham 100%. Kalian putar-putar ulang ya, kalian catat-catat, kalian latih lagi, kalian cari contoh lain di buku-buku ya, sampai benar-benar paham. Semoga semua pengetahuan yang ada di video ini kalian bisa serap dengan baik. Akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Bapak sangat mengharapkan bisa berjumpa dengan kalian di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.